Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang rasanya dapat menyapa saudara, para pendengar melekat dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya, saudara dan kita semua ada dalam kebahagiaan dan ketenangan Tuhan senantiasa. Mari kita raih masa depan dengan menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada hari ini sehingga kami dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu melalui renungan ini sehingga kami semakin hari semakin mengerti dan semakin hari kami semakin bijak, bahkan semakin hari kami semakin bertumbuh dewasa secara rohani, di mana hati, pikiran, dan perbuatan kami menyenangkan Engkau sebagai bukti dari buah-buah yang kami hasilkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkat dalam Tuhan bertema mempelajari keberhasilan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Amsal 16 ayat 8, demikian firman-Nya, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Kasih Kristus, untuk mencapai masa depan yang baik, kita harus mempelajari keberhasilan yang akan kita capai. Dan dalam mencapai keberhasilan, penting sekali kita harus memiliki pemahaman tentang pekerjaan yang baik dan benar. Mengapa? Bukankah setiap orang menentukan pekerjaannya sendiri? Benar. Tetapi bukan berarti kerja seenaknya sendiri, melainkan ada etika dan etos kerja yang harus kita lakukan. Karena dengan etika dan etos kerja yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula. Etos kerja merupakan ekspresi dari jati diri kita. Untuk memahami etos kerja, kita perlu melihat Alkitab sebagai panduannya. Dan dalam Alkitab, Tuhan memberikan prinsip-prinsip umum atau universal yang harus diikuti oleh semua orang untuk menerima hasil dari apa yang dikerjakan. Prinsip ini berlaku umum untuk semua manusia. Tidak peduli apakah orang tersebut Kristen atau bukan. Ada 3 prinsip utama sebagai prinsip umum ini yang dikemukakan firman Tuhan dalam mencapai keberhasilan yang berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan dan langsung mendapatkan hasil dari yang dikerjakannya. Sebagai orang percaya, hidup kita harus berlandaskan dengan firman Tuhan. Hal ini berlaku dalam segala bidang kehidupan kita, termasuk dalam hal bekerja. Prinsip yang pertama adalah seberapa rajin seseorang melakukan apa yang harus dia kerjakan. Seorang yang rajin adalah orang yang menyediakan waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan sesuatu. Bagi orang percaya, bekerja bukan sekedar untuk meraih masa depan dan memperoleh uang atau penghasilan, namun juga untuk dapat memberkati orang lain dan berbagi kasih. Oleh karena itu, jangan sampai kita bekerja dengan malas-malasan, apalagi sampai makan gaji buta. Jangan pula dalam mengerjakan sesuatu asal-asalan. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara kerajinan dan kekayaan. Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ayat ini berlaku bagi semua orang, tidak peduli apakah ia orang Kristen atau bukan. Asalkan rajin, dia suatu saat memperoleh kekayaan. Alkitab juga menjelaskan hubungan langsung antara kerajinan dengan sesuatu yang baik seperti kekuasaan, kelimpahan, dan kekayaan. Oleh karena itu, orang yang memelihara kerajinan dalam semua tindakan mereka akan selalu mendapatkan balasan dalam kehidupannya. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amsal 10 ayat 4 sampai dengan 5, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita dapat mempelajari keberhasilan dengan bekerja rajin agar masa depan kita baik. Dalam mencapai masa depan yang baik, kita sebagai orang percaya harus kerja keras. Sama seperti sikap rajin dalam mendapatkan hasil yang melimpah dan memperoleh kekayaan. Berbicara mengenai kerja keras, tentu sebagai orang Kristen, hal ini sudah sewajibnya kita lakukan. Karena tanpa kerja keras, masa depan yang kita impikan tak akan pernah mungkin terwujud. Maka dari itu, jangan pernah malas untuk melakukan sebuah perjuangan. Firman Tuhan sangat menghargai kerja keras, sehingga orang bekerja keras mempunyai hak tertentu sebagai kompensasi atas usaha yang telah mereka lakukan. Dalam Roma 4 ayat 4 mengatakan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai hak. Perbedaan mendasar antara upah sebagai hak dan upah sebagai hadiah. Jika seorang mempunyai hak untuk memperoleh upah, maka ia dapat menuntut upahnya. Berbeda dengan upah yang diberikan merupakan hadiah, maka ia tidak dapat menuntut upahnya. Karena hadiah diberikan bukan berdasarkan apa yang ia kerjakan, melainkan berdasarkan kerelaan atau kemauan dari orang yang memberinya. Tetapi jika seorang melakukan pekerjaan, maka ia berhak menerima upahnya, dan orang tersebut dapat menuntut pemberi upah jika upahnya tidak diberikan kepadanya. Selain berhak mendapat upah, seorang pekerja juga berhak menikmati hasil apa yang telah ia kerjakan. Tercatat dalam 2 Timotius 2 ayat 6. Kasih Kristus, untuk mencapai masa depan yang baik, Tuhan berkehendak agar setiap orang Kristen bertanggung jawab. Mengapa kita sebagai orang Kristen harus bertanggung jawab? Karena sejak awal penciptaan kita sebagai manusia yang diberi kuasa untuk mengatur dan mengelola. Karena itu dibutuhkan sikap untuk menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik. Tetapi dalam kenyataannya banyak yang abai dengan tanggung jawabnya, bahkan mencoreng nama baik Tuhan. Hal ini tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan mau kita sebagai umatnya mengikuti teladannya, yaitu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Mari untuk dapat mencapai masa depan yang baik, kita dapat mempelajari keberhasilannya dengan sikap bertanggung jawab. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman ini terus merema untuk kami. Dan Tuhan, kebenaran ini biarlah terus kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat belajar apa arti keberhasilan seperti yang Engkau rindukan dalam kehidupan kami. Kami harus menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang rajin, menjadi pribadi yang mau bekerja keras. Karena itu akan menjadi satu pelajaran bagi kehidupan kami ketika kami ingin meraih masa depan yang baik. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk kami dapat menjalaninya dengan baik. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.